Assalamualaikum, hai, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau nge-share sama teman-teman budgeting harian aku. Dan di sini sedikit berbeda ya teman-teman, karena aku mengubah metode ataupun cara aku dalam mengelola pendapatan harian aku. Jadi untuk budgeting aku sebelumnya itu ada pengeluaran bulanan yang aku jumlahkan seluruhnya dalam satu bulan. Itu aku bagi menjadi 30 hari ya teman-teman. Karena kan untuk mengantisipasi hari yang tidak bekerja, aku bisa menutupi dari pendapatan aku yang lebih. Namun karena berjalannya waktu, aku ada sedikit tujuan ya, yaitu untuk membuat saving challenge untuk Lebaran 2024. Nah, jadi aku di situ untuk mengisinya, aku menyisihkan dari pendapatan aku yang lebih gitu kan. Jadi kalau seandainya budgeting aku yang awalnya metodenya aku bagi 30 hari, aku takutnya nanti budgeting aku itu gagal ya atau acak-acakan. Jadi aku mengubah metodenya untuk membaginya menjadi 25 hari. Oke, seperti biasa, setiap kali ada pendapatan itu kita tuliskan. Kemudian kita keluarkan dulu kewajiban-kewajiban yang perlu dibayarkan ya, seperti cicilan, untuk sosial ya, misalnya wirid kayak aku, kemudian listrik, gas, dan internet. Ini aku keluarkan di awal ya teman-teman. Oke, jadi ini nominalnya sedikit berbeda ya, karena kan sebelumnya itu seperti cicilan itu kan perharinya aku sisihkan 20.000, karena kan dalam satu bulan itu 600.000 ya. Cuman karena aku sekarang membaginya ke dalam 25 hari kerja, jadi itu aku sisihkan per hari 24.000. Begitu juga sama untuk sosial, listrik, gas, dan internet itu aku baginya 25 hari. Karena tujuan aku yang tadi, aku pengen nabung untuk dana lebaran tahun depan. Jadi ya kalau ada pendapatan yang lebih, aku masukin aja ke tabungan. Oke, setelah kita keluarkan kewajiban, ini aku tuliskan berapa kebutuhan aku ya. Ada bulanan. Nah, bulanan ini aku anggarkan 16.000 per hari. Untuk mingguan tetap ya teman-teman, cukup nggak cukup 15.000 per hari. Oke, setelah semuanya aku jumlahkan itu ada sekitar 40.000. Lanjut lagi, pendapatan yang tersisa yaitu tinggal 15.000. Nah, yang 15.000 inilah yang bisa aku masukkan ke anggaran tabungan. Nah, di situ aku bagi lagi menjadi 3, yaitu untuk sedekah itu aku buat perharinya itu 4.000, kemudian ada dana tak terduga seharinya 7.000, dan juga ada dana lebaran 4.000. Nggak apa-apa ya kalau nanti ada anggaran yang lebih kan besar, cuman ini aku tetap sisihkan aja gitu 4.000, kan bisa nambah-nambah biar cepat penuh gitu ya. Oke, jadi tadi itu ada juga ya dana tak terduga itu. Seandainya kalau selama satu bulan itu tidak ada kebutuhan yang mendadak ataupun kebutuhan yang di luar anggaran, itu bisa aku masukin juga ke tabungan ya, entah itu tabungan saving challenge 2.000, 5.000, ataupun untuk saving challenge lebaran. Jadi teman-teman nggak masalah ya kalau metode budgeting kita itu berubah-ubah gitu kan, karena yang tahu kebutuhan kita, yang tahu kondisi keuangan dalam rumah tangga kita itu kita sendiri, dan yang tahu prioritas pun kita sendiri ya, yang mana yang mau kita prioritaskan. Jadi kalau seandainya dalam bulan ini kita pakai metodenya misal persentase, boleh
boleh aja kita bulan ke depannya itu kita ubah lagi gitu kan. Karena kita nggak tahu tuh setiap bulan kan nggak harus selalu yang sama gitu ya kebutuhannya. Misalnya dalam bulan ini tuh nggak ada tuh kondangan, sumbangan, itu kan misalnya nggak ada. Bisa jadi bulan depan itu ada gitu kan. Jadi kan kalau kita tetap menggunakan metode yang sama itu kan mungkin akan sulit gitu. Jadi nggak apa-apa lah kita ubah-ubah gitu metodenya. Oke, budgeting udah selesai dan di sini aku mau nge-share juga tips sama teman-teman, cara mengatur keuangan di saat uangnya itu pas-pasan ya, ataupun kecil ataupun, merasa kurang gitu ya. Oke, yang pertama tipsnya adalah bereskan kewajiban-kewajiban ya, dalam hal ini seperti hutang, cicilan ataupun semacamnya. Entah itu hutangnya jangka pendek ataupun, hutang yang kecil-kecil dulu gitu yang diberesin kan, karena kan penghasilannya itu kecil, ya udahlah kita bisanya yang kecil-kecil dulu, kalau yang besarnya gitu kan perlu kita tabung dulu gitu. Oke, yang kedua yaitu, buatlah strategi dalam mengatur keuangan ya. Strategi maksudnya itu metode kita ya, metode yang kita gunakan untuk mengatur keuangan rumah tangga kita, entah itu harian, mingguan, bulanan gitu ya teman-teman. Karena kan, semua tergantung dengan kondisi masing-masing, jadi yang tahu itu kita sendiri. Karena juga, di setiap bulan itu kan pasti ada kebutuhan yang berbeda. Misalnya, bulan ini tuh, nggak ada undangan, nggak ada sumbangan gitu kan. Namun bulan berikutnya itu ada gitu ya. Jadi gimana caranya, untuk kita menambah anggarannya, ataupun yang mana nih harus kita utamakan terlebih dahulu, ataupun juga bisa kita, kalau kita udah tahu bulan depan misalnya ada sumbangan gitu kan, langsung aja tuh kita masukkan di anggaran untuk sumbangan itu ke kewajiban gitu. Jadi kan udah selesai dehnya ya, udah membantu kita juga gitu. Nah itu tadi strategi kita gitu kan. Oke, yang ketiga yaitu adalah, mulailah menabung ya. Dimulai aja gitu, mulai dari nabung recehan, kemudian lanjut berjalannya waktu, kita buat nih prioritas menabungnya. Contohnya, aku ya, karena aku mulai apa ya, mulai berpikir gitu ya, ataupun belajar dari pengalaman sebelumnya, pengalaman lebaran tahun ini tuh kan nggak ada tuh dana tabungan dari yang kemarin-kemarin itu, nggak ada mempersiapkan tabungan. Itu aku merasa, over budget ya, udah gitu banyak kebutuhan gitu pas lebaran. Jadi aku berinisiatif untuk, membuat, tabungan lebaran untuk tahun depan. Ya walaupun terlambat nggak apa-apa ya, yang penting niat kita. Nah setelah, tips yang ketiga itu, yang keempat adalah evaluasi. Nah manfaatnya itu agar kita tahu misal pada bulan tersebut itu ada pengeluaran yang over budget. Nah jadi gimana caranya biar bulan depan itu kita nggak over budget lagi. Sekian dulu video aku hari ini, semoga bisa bermanfaat sama teman-teman. Jangan lupa selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya YouTube channel aku biar aku makin semangat upload video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.